Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya dalam kehidupan keseharian Bapak Ibu menyebut istilah tantangan atau halangan atau hambatan hal yang lumrah dan sering kita dengar. Hari ini saya mau berbagi tentang hal yang sama yang dialami oleh para rasul ketika memberitakan firman. Dari pasal 1, pasal 2 setelah Pentakosta hingga kemudian pasal 5 yang kita baca, bukan hanya sekali Petrus dan kawan-kawan para rasul mengalami kondisi yang tidak nyaman, ditangkap, dipenjara, disesah dan diadili karena memberitakan firman. Saya mau berbagi dengan saudara bermula ketika menyembuhkan orang lumpuh di pasal 3 ayat 1 sampai 10, lalu kemudian mereka berkhotbah tanpa ragu, tanpa takut di Serambi Salomo. Nah, disitulah kemudian Petrus dan Yohanes ditangkap dan dihadapkan ke Mahkamah Agama. Saudara bisa baca pasal 4 ayat 1 sampai 22. Lalu menariknya mereka dibebaskan dengan catatan jangan beritakan nama Yesus lagi, pasal 4 ayat 18. Apakah mereka mematuhinya? Ternyata tidak. Semakin dilarang, mereka semakin berapi-api. Bahkan hasil pemberitaan itu, pemberitaan pertama itu melahirkan 5.000 orang laki-laki yang percaya. Saya ulangi, 5.000 orang laki-laki yang percaya. Itu di pasal 4 ayat 6. Lalu kembali mereka memberitakan lagi, mereka beritakan lagi. Pasal 5 ayat 17-18 mereka ditangkap. Ketika mereka ditangkap, Alkitab berkata bahwa ayat 20 pasal 5, Tuhan bebaskan mereka. Ketika Tuhan bebaskan mereka melalui malaikat, pesannya begini, segera pergi ke bait Allah dan beritakan kebenaran ini kepada banyak orang. Saudara tahu, bait Allah itu masuk ke kandang singa berarti. Karena disitulah kelompok Farisi, Saduki, ahli agama, ahli Taurat. Disitulah mereka. Pergi Bapak Ibu. Ini orang luar biasa para rasul ini. Akhirnya apa? Ya ditangkap lagi. Di bacaan kita pasal 5 ayat 26 sampai 27 mereka ditangkap lagi dan disidang lagi. Lalu masuk pada bacaan kita saat ini. Pertanyaan sederhananya begini Bapak Ibu. Kenapa mereka ngeyel? Kenapa enggak tobat-tobat? Kenapa kemudian mereka tidak perhitungkan lagi keselamatan mereka? Maksudnya nyawanya. Kenapa mereka tidak perhitungkan lagi rasa malu ditangkap keluar? Kenapa mereka tidak menghitung ulang bahwa semua ini lebih banyak merugikan mereka sendiri daripada menguntungkan? Bahkan kalau saudara baca ayat 28, mereka diancam lagi. Diancam sangat keras. Jangan sampai memberitakannya. Pertanyaannya, mengapa sedemikian? Nanti sebentar saya jawab. Hal yang kedua, ketika mereka diancam, mereka jawab balik. Lihat ayat 9. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Wow. Nanti kami bebaskan, tapi dengar baik-baik. Stop memberitakan Yesus Kristus yang bangkit itu. Lalu dia bilang begini ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah dari kepada manusia. Di depan ancaman loh Bapak Ibu. Masih begitu pede dan mampu berargumentasi. Bahkan bukan hanya itu, tolong lihat ayat selanjutnya, ayat 30 sampai 32. Habis ngomong begitu, mereka lakukan PI lagi, pekabaran Injil di depan para Sanhedrin Mahkamah Agama itu. Tahukah yang kalian salib itu Yesus yang bangkit, bla 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 bla. Bapak Ibu, pertanyaan mendasar ulang. Kok bisa mereka tetap ngotot mengabaikan kondisi aman mereka? Kok bisa mereka tetap ngotot mengabaikan kondisi jiwa mereka? Kok bisa mereka mau bersusah-susah untuk itu? Padahal kalau hitung-hitungan duniawi tidak menguntungkan, justru lebih banyak menyusahkan. Saya mau jawab begini kepada saudara. Perlu alasan yang kuat. Saya ulangi,
perlu alasan yang cukup kuat, kayaknya tidak tepat gunakan cukup, perlu alasan yang sangat kuat untuk melakukan langkah besar dan berani ini, yaitu Petrus dan kawan-kawan melakukannya. Tadi saya menyampaikan 3 pertanyaan yang belum dijawab toh. Kenapa mereka tidak kapok di penjara? Mengapa berani berargumen membela iman mereka ayat 29? Maka bahkan berani ambil kesempatan melakukan PI lagi. Bahkan tolong lihat ayat 40-41 yang tidak dibaca. Habis dicambuk bukannya nangis, maka happy banget. Mereka pulang dengan gembira. Wow, kami bisa rasakan arti penyiksaan karena pekabaran Injil. Saya mau katakan, maaf menggunakan bahasa yang di atas mimbar, kayak orang bodoh-bodoh. Kayak nggak bisa bedakan mana rasa sakit dengan sukacita yang sesungguhnya. Habis dicambuk mereka bergirang. Akhirnya kami bisa rasakan apa arti penganiayaan karena pekabaran Injil. Maaf Bapak Ibu, bahasa dunia nggak beres orang-orang ini. Maka pertanyaannya kembali, kok bisa? Kok bisa mereka seperti ini? Saya bilang tadi, perlu alasan yang sangat kuat untuk melakukan langkah besar yang dibuat oleh Petrus dan kawan-kawan itu. Satu saja jawabannya. Karena mereka mengalami kebangkitan Yesus Kristus itu. Dan kemudian pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu, waktu Yesus mati, sembunyi. Tidak ada gerakan apapun, penakut banget, pengecut mereka. Bersembunyi diam-diam. Ketika Yesus bangkit, gairahnya mulai muncul. Puncaknya di pencurahan Roh Kudus dan langsung luar biasa. Saya mau katakan hal ini kepada saudara, sangat penting Bapak Ibu. Kuasa kebangkitan melebihi rasa takut mereka. Kuasa kebangkitan melebihi nilai jiwa yang mereka harus selamatkan untuk diri sendiri. Kuasa kebangkitan melebihi nilai rasa aman mereka. Kuasa kebangkitan melebihi rasa khawatir disesat dan rasa sakit dipukul. Kuasa kebangkitan membolak-balik logika berpikir mereka, sehingga mereka berubah total. Mereka mengalami, harus ada alasan cukup kuat memberitakan Yesus yang bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit dan cuma pura-pura dan bohong-bohong, tidak mungkin mereka seradikal itu. Perlu sesuatu yang sangat besar untuk berpola sangat radikal seperti Petrus dan kawan-kawan. Dan saya mau katakan, kuasa kebangkitan Yesus Kristus membuat mereka berubah total. Saya mau katakan kepada saudara, kalau engkau tidak punya alasan yang cukup kuat untuk memutuskan mengikut Yesus, mohon maaf Bapak Ibu, kesusahan sedikit, kesulitan sedikit, ketidakadilan sedikit, ketidaknyamanan sedikit, engkau akan meludahi salib itu dan meninggalkan Kristus. Untuk jabatan, untuk pasangan hidup, untuk kenyamanan, engkau bisa balik kanan, tinggalkan juru selamat. Butuh alasan yang cukup kuat. Saya mau katakan, alasan yang cukup kuat itu perjumpaan mereka dengan Yesus yang bangkit. Dan mereka tidak peduli soal orang-orang pintar mahkamah agama yang sangat tahu tentang Taurat. Tidak peduli, termasuk sesat dan penyiksaan itu. Oke, saya mau katakan, saudara butuh alasan cukup kuat. Dan alasan itu pengalaman perjumpaan dengan Allah, dengan Yesus yang bangkit. Saudara harus berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Di mana? Di tiap firman, di tiap kehidupan saudara yang sungguh-sungguh mengalami kehidupan yang diselamatkan. Ini hal yang pertama untuk saudara bawa pulang. Hal yang kedua Bapak Ibu, saya mau berkisah tentang orang yang juga punya alasan yang cukup kuat, alasan yang sangat kuat, hingga dia membuat keputusan yang luar biasa, sehingga disesah sekalipun, bahkan nyawa sekalipun, nggak ada nilainya dibanding imannya. Ini terjadi pada seorang lelaki yang memiliki 2 orang anak dan seorang istri di satu desa namanya Desa Assam di sebelah timur India. Oleh pekabaran misionaris, dia satu-satunya pribadi yang terima Tuhan Yesus, dan itu membuat amarah yang cukup besar di kampung Assam itu, ASSAM, baca dengan Assam ya. Kepala suku mengumpulkan orang di alun-alun, menangkap dia bersama keluarga,
dan memaksa dia untuk kembali ke agama purbanya dan meninggalkan Tuhan Yesus. 1880-an kisah ini. Ancaman pertama adalah mengambil dua anaknya dan berkata, kalau kau tidak meninggalkan Tuhanmu dan imanmu yang baru, pertaruhannya adalah dua anak ini, dipegang dan siap dipenggal. Saudara tahu, saya baca ini kisah sedih sekali, dan dia menjawab begini, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Disikat, mati sangat mengenaskan kedua anak ini. Dia diberi kesempatan kedua, tinggalkan Tuhanmu, istrimu akan selamat. Tinggalkan Tuhanmu, istrimu akan selamat. Dia jawab juga sesuatu yang sangat menyentuh. Though no one joins me, I still I follow him. Walau sendiri, tetap ku ikut Yesus. Disikat, istrinya pun mati menggenaskan. Terakhir, tinggal dia sendiri. Kepala kampung katakan, ini kesempatan terakhir. Bapak Ibu, engkau memilih hidup, kata mereka, dia pilih hidup atau pilih mati. Menyangkal Tuhanmu, engkau akan hidup. Saudara tahu, jawaban terakhir itu sangat mengejutkan. Dia bilang begini, the cross before me, the world behind me. Salib di depanku, dunia di belakang. No turning back, no turning back. Habis Bapak Ibu. 4 orang itu mati seketika. Tapi ini bukan endingnya. Justru peristiwa itu menggelisahkan kepala kampung, kepala suku dan orang banyak. Mau cari tahu alasan apa sampai sedemikian dia bilang dia ikut Yesus, mempertaruhkan segala sesuatu. Itu jadi pertanyaan yang cukup tajam. Tidak butuh waktu lama, kepala kampung itu, kepala suku itu pun mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu. Enggak tahu caranya, melalui kesaksian 4 orang yang mati ini. Cuma karena pertanyaan, kok bisa dia mau mati demi pribadi yang kita enggak kenal itu yang bernama Yesus. Justru pernyataan itu dan pertanyaan itu menggubah sesuatu yang dahsyat dari dirinya. Dan dia kemudian mengumpulkan orang-orang di alun-alun, desa dan kampung Asam itu kemudian mengalami pertobatan massal, dan seluruhnya menjadi desa Kristen terbesar di sebelah utara India. Penginjil Sandur Sundar Singh sekitar tahun 880-an kemudian menggubah kalimat-kalimat itu menjadi salah satu him. Tidak populer Bapak Ibu, tapi kemudian menjadi populer ketika William Reynolds tahun 1958 mengaransemennya, dan kemudian pendeta Billy Graham mempopulerkannya dalam setiap KKR, dan saudara pasti sudah tahu. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Saya mau katakan kepada saudara, engkau butuh alasan yang cukup kuat untuk memutuskan engkau mau ikut Yesus atau tidak. Dan alasan yang cukup kuat itu adalah pertaruhan yang Tuhan buat untuk keselamatan dunia. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit seharusnya membuat saudara mengalami pilihan, no turning back, tidak akan balik. Aku akan mengikut Yesus, keputusanku. Saya mau katakan menutup khotbah ini kepada saudara yang mendengar firman Tuhan ini melalui kanal YouTube. Engkau yang sulit ambil keputusan, yang saat ini sedang mencemarkan perkawinan dan tempat tidur saudara, kembali kepada Tuhan karena pengorbanannya sudah berlaku untuk selama-lamanya. Engkau yang sedang di wilayah abu-abu, mau ke kiri kah atau mau ke kanan, kembali ke Tuhan, no turning back. Putuskan sekarang, karena pengorbanannya sekali untuk selama-lamanya. Engkau harus punya keputusan yang kuat dan alasan yang cukup kuat. Para rasul bilang begini, aku lebih taat pada perintah Allah
daripada perintah manusia. Engkau yang sedang tergoda untuk bisnis tertentu dengan cara yang keliru. Engkau yang merasa rugi oleh karena tidak ada promosi jabatan kan kekristenan. Engkau yang merasa terhimpit justru karena sesuatu yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan dan imanmu pada Kristus Yesus. Dan engkau mulai ragu, mau lanjutkah atau tidak. Saya mau katakan kepada saudara, no turning back. Jangan balik. Jangan balik kanan tinggalkan Tuhanmu. Tetaplah teguh. Karena kuasa kebangkitan cukup menjadi alasan para rasul untuk mempertaruhkan segala-galanya. Engkau dan aku pun harusnya mampu mengerjakan. Mengikut Yesus, keputusan saudara dan saya. Tetaplah setia. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.